Tanya lagi nih yang ya. Ya. Tapi kenapa yang para penganut ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu kok seperti berpecah belah menjadi beberapa aliran pemahaman atau firqah dan beberapa mazhab? Ya inilah efek dari orang-orang yang mencoba untuk memecahkan masalah. Ya. Karena dalam Quran banyak sekali ajaran-ajaran yang sifatnya masih butuh penjelasan yang lebih jauh. Sehingga muncullah para pemikir yang mencoba untuk memberi penjelasan yang lebih jauh. Satu contoh gini. Perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran. Tapi cara-cara sholat tidak diajarkan dalam Al-Quran. Itu salah satu contoh aja. Ya. Nah, ketika kita dituntut untuk bagaimana caranya mengajarkan, di Al-Quran tidak ada. Tapi kita bisa melihatnya ada dalam hadis. Ada dalam hadis. Hadis itu dicatat oleh para sahabat berdasarkan apa yang dia saksikan terhadap Nabi Muhammad. Dia menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad sholat, dicatat. Bagaimana Nabi ini. Nah, ketika orang-orang yang menyaksikan kemudian mencatat, orang-orang yang menyaksikan ini, yang orang kemudian mencatatnya, ini yang disebut para perawi atau yang meriwayatkan. Sedangkan yang dicatat itu yang disebut dengan sanad, isinya hadis. Ya. Nah, persoalannya untuk mencari hadis yang benar itu nggak gampang. Nggak gampang. Ada ribuan hadis. Mungkin lebih dari berapa puluh ribuan. Dan hadis-hadis tadi kadang-kadang saling bertentangan satu dengan yang lain. Dan kemudian juga muncul hadis-hadis tertentu yang berkepentingan, yang ditulis oleh orang-orang yang berkepentingan. Ya. Sehingga orang dia bikin hadis hoax. Ya. Kepentingannya dalam hal apa nih? Ya, misalnya Nabi Muhammad misalnya pernah memerintahkan bahwa jika kamu makan kurma dalam 3 hari kamu akan mendapatkan pahala gitu. Nah, supaya jualan kurmanya laku gitu ya. Ya. Misalnya satu contoh gitu kan. Jadi membuat hadis-hadis palsu yang bertujuan untuk kepentingannya dia sendiri. Nah, ini yang disebut dengan hadis-hadis palsu. Oleh karena itu mulailah dibentuk semacam dewan yang mencoba untuk menyeleksi mana yang hadis yang perlu dipercaya, yang sahih. Ya, itu makanya ada Bukhari dan Muslim. Dua orang ini yang namanya Bukhari dan Muslim, dia yang mencoba untuk menyeleksi hadis-hadis. Nah, dari hadis-hadis inilah yang kemudian muncul mazhab-mazhab yang berbeda. Karena masing-masing berpegang pada hadisnya siapa. Ya. Oh, yang ini melihat, dia pernah mengatakan bahwa saya pernah melihat Rasulullah sholat, kalau sholat gini misalnya, tangannya gini. Nah, sehingga muncullah aliran yang sholatnya gini dulu. Karena dia ada yang beranggapan bahwa tangan kanan lebih dulu, tapi tangan kiri menyusul, tapi kemudian tangan kanan harus di atas. Gitu. Jadi saking hati-hatinya sama gini dulu, dia harus lebih dulu, nggak boleh di belakangan dulu dia. Nah, tapi dia nggak boleh dia harus di atas. Nah, gitu. Sampai seperti itu. Dengan alasan-alasan yang sendiri-sendiri yang cukup masuk di akal. Ya. Dari cara wudunya, dari cara berpakaiannya, dari cara semua ada hadisnya dan bisa beda-beda karena sumber hadisnya beda-beda. Makanya disitulah perlu ada penyeleksian hadis. Makanya di sana diseleksi. Karena untuk menyeleksi pembawa hadis ini gak gampang. Pertama yang diseleksi adalah orang-orangnya. Ya. Pertama yang diseleksi adalah orang-orangnya. Biasanya hadis yang diterima adalah hadis yang dibawakan oleh orang banyak. Karena nggak mungkin orang banyak ini mengatakan kebohongan bersama-sama. Betul. Ya. Satu contoh misalnya Rasulullah pernah bicara.
Ketika Rasulullah berbicara yang mendengar 100 orang. Otomatis 100 orang ini akan meriwayatkan hadis yang sama. Iya. Tadi saya mendengar Rasulullah berbicara seperti ini. Kemudian dia menyampaikannya pada tadi saya mendengar dari A, si A dari B, si B dari si C dari Rasul. Nah, semakin banyak yang menceritakan hadis tadi semakin kuat. Tapi kalau hadis itu hanya dibawakan oleh satu orang, nah itu Belum kuat. nggak kuat. Bisa saja dia Berkepentingan. terus saksinya siapa yang bisa membetulkan ini adalah dari Rasulullah? Jadi saksi kalau pembawa hadis itu semakin dikit, makin dicurigai. Nah kemudian kita setelah makin dikit, kita teliti siapa yang ngomong tadi. Nah ini caranya nyeleksi hadis di sana. Siapa yang ngomong? Si A, si B, si C. Kita lihat si A gimana kelakuannya. Pernah berbohong, pernah jahat. Kalau dia pernah bohong, pernah jahat, nggak dipakai hadisnya. Kemudian satunya lagi, oh ternyata ini orangnya tuli. Nah ini juga nggak dipakai. Artinya agak budak. Bisa terjadi salah mendengar ini, nggak dipakai hadisnya. Ya. Kemudian diteliti juga mengenai masalah waktu. Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Orang ini ketika Nabi Muhammad lahir, sudah lahir atau belum? Kalau ternyata belum lahir, dia membuat hadis, nggak nyambung. Dari mana kamu? Gitu. Dan orang ini pernah bertemu Nabi Muhammad di mana? Ada nggak? Jadi kalau nggak pernah bertemu terus dia bikin hadis, nah ini nggak nyambung. Oke, yang sepertinya persoalan Islam ini sudah cukup memberikan kejelasan minimal buat saya. Semoga yang lain yang mengikuti konten ini bisa memahami seperti apa yang saya pahami. Semoga. Baiknya kita beralih menelaah ke poin yang kedua, yaitu tentang apa itu agama. Oke. Monggo yang. Nah, setelah tadi kita mencoba untuk menguraikan apa itu yang disebut Islam atau pasrah diri, ya, bahwa sesungguhnya seluruh agama yang pernah ada secara esensi membawa ajaran yang sama, yaitu tentang kepasrah dirian kepada Tuhan. Ya. Nah sekarang kita beralih ke masalah agama. Apa itu yang disebut agama? Nah ini ketika kita bicara masalah agama, ini sangat rancu sekali. Apa yang dipahami dengan orang-orang dengan apa yang dipahami oleh yang sangat berbeda jauh. Ya, begini, agama itu hanya bagian terkecil, bagian tertentu, ya, dari keseluruhan ajaran yang dibawa oleh para nabinya. Katakanlah seperti ini. Semua nabi, semua rasul atau semua mesias, ya, yang pernah hadir, semua membawa ajaran yang sudah sempurna. Semuanya membawa ajaran yang sudah sempurna. Nabi Muhammad, Yesus, Buddha, Siwa, dan nabi-nabi yang disebutkan dalam Quran atau kitab-kitab suci yang lainnya, semua membawa ajaran yang sempurna. Ya. Namun, ketika ajaran ini ingin diterapkan kepada manusia, maka ajaran ini terbagi menjadi 4. Ya. Disesuaikan dengan manusia yang membutuhkannya. Ya kan? Karena ada 4 macam manusia. Ya. Yang masing-masing sesuai dengan masanya, masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeda. Ya. Nah, 4 macam manusia ini adalah anak-anak, remaja, dewasa, tua. Nah, ketika ajaran ini ingin kita ajarkan kepada anak-anak, tentunya berbeda ketika kita ingin mengajarkan pada orang dewasa. Karena anak-anak, remaja, dewasa, dan tua memiliki kecerdasan yang sangat berbeda, pengetahuan yang sangat berbeda. Sehingga ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi pun tidak seluruhnya bisa diajarkan. Terutama untuk
anak-anak sebagai manusia pertama. Maka ajaran yang diberikan kepada manusia pertama ini, manusia yang pertama kali lahir, manusia yang masih kecil yang disebut anak-anak ini, ajaran yang diajarkan pada anak-anak ini menjadi terbatas dan terbungkus. Nah, ajaran yang terbatas yang terbungkus inilah yang disebut agama. Jadi apa yang diajarkan di dalam agama itu belum keseluruhan, karena disesuaikan. Ini untuk anak-anak. Bagaimana kita bisa memberikan ajaran secara menyeluruh pada anak-anak? Jelas nggak bisa. Kalau kita ingin mengetahui kesempurnaan daripada ajaran, ya kita harus naik ke level-level sesudahnya. Pada anak-anak kita mendapatkan ini, pada saat remaja kita akan melakukan perubahan untuk menerima yang lebih baik. Begitu pula setelah dewasa dan masa tua. Itu pun juga sangat tergantung pada kemampuan pikiran dan kecerdasan kita. Oleh karena itu, untuk mempelajari dan mengikuti ajaran butuh kecerdasan. Ya. Jadi di sanalah agama hanya merupakan bagian dari seluruh ajaran. Bagian. Jadi bukan keseluruhan. Karena untuk mencapai keseluruhan harus mencapai tingkat yang keempat. Oh, begitu yang ya? Iya. Jadi agama itu belum keseluruhan ya yang ya? Iya. Dari ajaran yang seharusnya sudah sempurna. Dari ajaran yang sudah sempurna, betul. Iya. Karena orang-orang yang di tingkat agama itu boleh dibilang apa yang mereka dapatkan semuanya baru mendengar. Apa yang mereka percaya mereka dapatkan baru dari mendengar. Dari mana kamu tahu Tuhan? Ya saya tahu dari mendengar. Dari katanya kiai, katanya buku, katanya sama dengan seperti ini. Orang-orang yang baru mendengar itu sama seperti gini. Kita katakan, wah di Bali ada durian yang enak. Ya, ada durian, ada buah durian yang enak. Nah, orang-orang di tingkat agama atau orang-orang di tingkat syariat, dia baru mendengar namanya durian. Ya, baru mendengar namanya saja. Nah, kalau orang mengetahui buah durian baru namanya saja, apa itu sempurna? Belum. Ya belum. Baru cuma dengar namanya saja, bagaimana bisa disebut sempurna? Ya harus kita cari duriannya. Cari di pasar atau di pohon. Setelah kita cari, nah ini mencari durian ini namanya torekot. Iya kan? Kalau baru dengar namanya syariat. Nah begitu dia mulai mencari durian, nggak tahu itu di pasar atau mencari pohonnya, ya kan? Setelah mencari, akhirnya dia melihat, itu durian. Ini namanya hakikat. Setelah melihat, jangan-jangan ini durian-durianan ini. Bisa saja durian dari kayu, dalamnya kayu, bentuknya durian. Nah, supaya untuk meyakinkan, dekati durian itu. Ambil golok, dibelah, dibuka. Rasakan isinya. Nah, ini baru namanya ma'rifat. Ini baru sempurna pengetahuannya. Nah, ini nanti ya. Jadi kalau hanya syariat saja, itu kan harus baru sebagian. Belum apa-apa. Baru nama. Baru nama. Ya. Makanya itu yang disebut dengan baru bagian. Jadi, ya nggak tahu itu sempurna atau tidak. Mungkin sampean semua bisa berpikir sendiri. Saya nggak mau mendikte lebih jauh. Ya yang. Ya? Ya yang. Ya, oke. Oke yang. Selanjutnya. Oke yang. Lalu pada setiap zaman ada nabinya sendiri-sendiri nih. Apakah ajaran yang dibawa para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad belum sempurna juga? Setiap nabi yang turun pada zaman yang berbeda, jelas masing-masing nabi atau masing-masing juru selamat, sekalipun mereka turun pada zaman yang berbeda, semua membawa solusi yang sempurna. Artinya sempurna disesuaikan dengan zamannya.
Kalau ajaran yang dibawa Nabi Muhammad kita turunkan di zaman Nabi Adam, ya mubazir. Iya, iya. Hah? Kondisional tadi tuh yang Iya, iya, mubazir. Ya disesuaikan dengan. Oleh karena itu setiap agama yang turun jelas sempurna sesuai dengan kebutuhan zamannya masing-masing. Ya, itu. Berarti untuk ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini sudah cukup sempurna untuk zaman sekarang ini, yang ya. Udah cukup sempurna, sempurna sebagai ajaran. Ya. Tapi penerapannya ini yang dibutuhkan kecerdasan tertentu. Karena untuk mampu menerapkannya, yaitu tadi, jangan hanya namanya saja yang kamu tahu. Ibarat duren, jangan namanya doang yang ditahu, ya cari durennya sampai ketemu, sampai melihat, sampai bisa merasakan rasanya duren. Itu baru pengetahuan yang hakiki. Itu baru sempurna namanya pengetahuannya. Ya? Iya, yang. Sepertinya untuk poin yang ketiga ini tentang sempurna yang sudah terjawab dengan jelas dan terangkum semua ini. Atau mungkin yang mau menjelaskan secara khusus tentang poin ketiga ini? Ya, mungkin sekedar penyimpulan-penyimpulan saja. Istilah sempurna itu seringkali dikaitkan dengan di semua yang ada di dunia tidak ada yang sempurna, hanya Allah saja yang sempurna. Gitu kan. Seolah-olah kata-kata sempurna itu ini yang membuat Buya Sakur mengatakan semua yang di dunia tidak sempurna, hanya Allah saja yang sempurna, gitu kan. Nah, kata-kata sempurna seolah-olah sesuatu yang serba lengkap, gitu. Seolah-olah seperti kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Padahal dalam prakteknya pengertian sempurna itu tidak di sana. Pengertian sempurna itu artinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, gitu kan. Kalau gelas ini hanya sebesar ini, maka kita harus mengisinya ya harus sepenuh gelas ini, jangan sampai keluar. Setiap gelas punya ukuran sendiri-sendiri. Setiap orang punya kemampuan makan berapa piring. Jadi setiap orang ya menerima sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itulah sempurna yang ya disitulah. Semuanya harus memadai. Maka semua agama yang pernah turun di alam semesta ini, semuanya sempurna. Sesuai dengan kebutuhan zamannya masing-masing. Ya. Sebagai ajaran sudah sempurna. Nah, sekarang tinggal kita sebagai para pelakunya. Sudahkah kita sempurna dalam menerapkannya? Sudahkah kita mengetahui dengan sempurna apa yang diajarkan? Ya. Pengetahuan, di tingkat pengetahuan pun kita harus sempurna. Apa itu agama? Apa itu Tuhan? Di tingkat pengetahuan kita harus sempurna. Di tingkat penerapan juga harus sempurna. Ya jelas, yang dimaksud sempurna tadi ya harus sesuai dengan kebutuhan lagi. Ya. Sama dengan peraturan lalu lintas, semua peraturan lalu lintas sempurna, ya kan? Tapi peraturan lalu lintas kan hanya berlaku pada orang-orang yang melanggar. Kalau orang tidak melanggar, ya peraturan lalu lintas nggak berlaku. Iya kan? Betul. Seperti itu. Jadi ya jelas sempurna itu di sana. Ya. Dan sempurna dalam pengertian yang substansial tadi sudah dijelaskan juga ya. Kalau ingin sempurna pengetahuan kita, maka 4 langkah itu harus dicapai. Bukan hanya namanya saja yang kita dengar, tapi harus kita ketahui adanya. Ya tadi seperti yang sudah kasih metafor dengan buah durian. Bukan hanya nama duriannya saja yang kita tahu. Kita harus tahu bagaimana durian itu ada di mana. Dan kita harus lihat bentuknya. Dan kemudian harus bisa merasakan isinya. Begitupun agama.
ajaran yang disampaikan lewat agama ini kan terbatas dan terbungkus. Seperti buah durian yang terbungkus dengan kulitnya. Jangankan kok bisa melihat isinya, kulitnya aja belum tahu. Yang kita tahu kan baru namanya saja. Yang orang-orang tahu kan baru namanya saja. Ya. Tuh. Lalu di mana kesempurnaan pengetahuan kita? Nah, disinilah. Oleh karena itu tanggung jawab kita semua untuk menyempurnakannya.